Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in nama ba'du. Ini ada Adabul Muta'alim, kebetulan saya kaji itu An-Naur Robek, karena itu cara saya memarahi Mahatali di sini nanti. Marahi itu bagus lah, karena kadang-kadang ilmu harus disampaikan dengan marah, tapi tidak emosi. Sayyid Zabidi ketika memaknai sholawat itu luar biasa. Sampean bisa ngecek di Fadhailus Sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau ngendikan itu wah luar biasa. Nabi itu jadi nabi setelah Isa bin Maryam yang dituhankan. Kita tahu Isa itu solehnya masya Allah, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Dan kalau dipisahi orang ya tidak balas, ditabok kanan dikasih kiri, pokoknya terlalu sempurna sampai dianggap anak Tuhan. Nabi itu jadi nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi yang begitu dimuliakan sampai dianggap sebagai anak. Sehingga Nabi itu ada traumanya. Saking traumanya Nabi itu kalau dahar itu di depan umum dan duduknya agak kurang priayi. Sehingga kalau ada orang lewat yang belum iman bilang, hadar rajul alladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tahu orang yang mengira dirinya nabi, tapi kalau makan tidak priayi. Seperti makan gaya makannya budak. Tapi Nabi dengan rileks ngendikan wa ayu abdin a'badu minhu. Siapa budak yang lebih baik ketimbang keperbudakan saya? Muridan bidzalika abdallah. Beliau merasa itu sebagai hamba Allah. Tapi apa yang terjadi? Itu perlawanan Nabi terhadap status bahwa seorang Nabi itu Tuhan. Nabi melawan terus-menerus. Sehingga ulamanya juga ikut mengatakan gitu. Di antara ciri khas Nabi apa? Al-a'rad al-basyariyah. Beliau harus punya sisi sebagai manusia, karena itu bentuk perlawanan terhadap penuhanan Nabi, yaitu zaman Nabi siapa? Isa. Akhirnya Nabi itu daharnya ya ibadah, tidurnya ya ibadah, nikahnya ya ibadah. Justru barokahnya Nabi nikah, huwa basarun, buktinya yangkih, beliau menikah. Beliau juga basar, buktinya punya anak. Jadi semua yang terjadi pada Nabi itu bentuknya semuanya tauhid. Nafyul uluhiyah anil basar dan isbatul uluhiyah hanya kepada Allah Subhanahu. Harusnya Mahatali itu punya kualitas seperti itu. Sehingga wong ajmain enggak ditakriri, ini saya curiga. Piye ya kalimat sepenting itu enggak ada penjelasannya. Enggak ada tahqiqnya. Ini yang keliru, semoga gurunya. Enggak perlu pengasuh, enggak berani ya. Nah, sehingga kata Sayyid Zabidi, hadhil ummah masunatun wa mar'iyatun, dari kesalahan umat ini pasti terjaga, tidak mungkin salah kayak umatnya Nabi Isa. Bi barokati sholat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cara berpikir gimana? Begini, Allahumma itu Tuhan, ya Allah saya minta sholli, berikan sholawat terbaikmu ala Muhammad, sehingga Allah tetap posisi pemberi. Apapun hebatnya Nabi itu penerima, sehingga jelas aturan mainnya, engkau pemberi, Rasulullah apapun hebatnya penerima. Dan ketika kita bilang Allahumma sholli afdhalus sholat, sholawat terbaik engkau kasihkan sama hamba terbaik engkau, sehingga jelas ini Tuhan, ini hamba terbaik. Dengan sholawat maka umat ini tidak akan menuhankan kanjeng Nabi Muhammad SAW apapun sempurnanya Nabi. Nah ini sekarang banyak orang sholawat tuh pakai target 1000 khasiatnya gini, 100 begini. Oh itu juga kriminal menurut saya. Dalam konteks ilmu ya, jadi dalam konteks mujarrobat atau primbon itu bagus. Jadi kalau dalam konteks ilmu itu tersangka. Ini kata saya Zabidi, bukan kata saya yang ngarang kitab Ithaf. Dan kita tahu Mbah Hashim ngaji sama Mbah Mahfud. Mbah Mahfud punya abah juga gurunya Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan. Nah, Mbah Abdul Manan ini orang yang lazama Sayyid Zabidi Sahibul Ithaf. Itu luar biasa. Saya mohon ilmunya Mahatali seperti itu. Sehingga kata Sayyid Zabidi, wa Muhammadun wa in jalla qadruh yahtaju ila sholatihi ta'ala. Apapun hebatnya Nabi, jalla qadruh tetap butuh pada Allah. Dan itu jadi bagus karena Allah pemberi, Nabi penerima. Artinya hadil ummah tidak akan terjadi penuhanan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barokatis sholawat. Dengan pemahaman seperti ini. Sehingga Sayyid Muhammad kalau muji Nabi, semua ulama kalau muji Nabi pasti tidak meninggalkan kata yang ada di Burdah. Dak mat da'at hun nasara fi nabihim. Wis ke muji Nabi sak karep-karepmu, tapi dak ninggalo sira mak ing perkara iddaat hun nasara fi nabihim. Hindari pengkultusan yang berlebihan kayak yang dilakukan orang
Tapi setelah itu dakmat datuna sorofina bimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Setelah kamu nggak terjebak faham Nasrani, silahkan muji Nabi setinggi-tingginya. Fansub ila adatihi masyi'ta min sarofin wansub ila qadrihi masyi'ta min idhomi fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayuriba anhu natikun bifami dan seterusnya. Jadi ini Ma'hatali, bukan mubtadiin, bukan anak-anak. Jadi saya dulu dikasih Gus Fahmi itu siapa, pokoknya kitab ini pernah tak pelajari. Tapi saya senang belajar yang agak tukaran. Jadi kitabnya Mbah Hasyim agak serius saya pelajari itu memang Al-Jasus Antahrimin Nagus, karena saya punya yang dari Maktabah Turmusiyah sudah geger sama Syekh Fakih Mas Kumambang itu dijadikan satu. Jadi kitab seri itu Gus Fahmi, seri tarungnya itu. Tapi nggak apa-apa, ini kan ilmiah jadi bagus. Dulu itu lama kalau bentrok itu rukun, enggak kayak sekarang. Biasa debat ya lucu saja karena ilmu. Sekarang enggak. Imam Syafi'i itu ya biasa ada cocok sama Malik. Padahal Imam Malik itu gurunya, tapi urusan apa? Urusan ilmu. Jika cerita di keluarga Termas itu paling masyhur, saya pernah ngisi acara akhir sanas di Termas itu. Mbah Hasyim itu mau ke Termas sama Mbah Dimyati, semua kentong beduk disterilkan. Karena yang datang Mbah Hasyim yang ngaramkan beduk sama kentong. Itu Mbah Hasyim senangnya bukan main, karena pondok Termas setua itu nggak pakai kentong dan beduk, berarti seide. Setelah jagungan sama Mbah Dimyati, ternyata ada santrinya. Sampun Mbah beduk pun kalau dilihat sedanten. Saya itu kaget ya. Oh ternyata akal-akalan itu. Saking lugunya santri pas masih jagungan sama Mbah Hasyim. Sampun kalau dilihat sedanten Mbah kentong kalian beduk mau aman, tapi Mbah Hasyim sudah di situ. Saking lugune, saking gobloknya terserah lah. Dan itu dulu nggak masalah. Dulu nggak masalah. Karena penghormatan pada ilmu. Abu Hanifah itu tidak pernah kunut. Imam Syafi'i ketika sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ikroman di hadzal madhab. Saya memuliakan madhabnya Abu Hanifah. Jadi saya mohon kualitas ilmu itu dijaga, terutama yang semacam maklumat. Kayak tadi Mbah Hasyim bilang wa ashabihi at-thayyibin ajmain. Kata ajmain itu penghormatan. Kata at-thahirin juga penghormatan. Ciri khas ahli sunnah adalah berpendapat kullu ashabi Rasulillah udulun. Semua sahabatnya Nabi itu adil. Entah Bani Umayyah sekalipun itu adil. Sehingga Imam Bukhari meriwayatkan kadang ya dari Abi Sufyan, dari Muawiyah. Dan itu Mbah Hasyim terang-terangan nyifati ashabihi at-thahirin. Ya. Jadi ini maklumat, lagi-lagi gak ditahqiqi ini. Ya, jadi ini crackers ya. Ya sudah tahu ini kemana. Pokoknya saya ngomong saja, biar punya kegiatan. Loh, karena ini majelis ilmu, sehingga saya agak kasar lah, karena ini majelis ilmu. Jadi orang itu harus, makanya Dibak berjanji itu punya kualitas luar biasa, itu juga karena maklumatnya. Misalnya ada orang yang memahami mbah-mbahnya Nabi itu begini, dijawab oleh Dibak berjanji oleh Simtuduror bahwa mbah-mbahnya Nabi luar biasa. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqah. Nabi itu orang suci, enggak mungkin berpindah-pindah ke rahim yang najis. Nanti Nabi ikut mutanajis. Jadi walam yazalillahu subhanahu wa ta'ala yang kulun min aslabi tahirati ila arhamis tahirati sakit hatta akhrajani Allah min baini abawaya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada sonal ismihi tarakus sifaha falam yusim. Itu maklumat saratun saronu nubuwati fi asari hurarihimul bahya wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalibi wa ibnihi. Semua itu maklumat. Nah, sebuah karangan kayak Mbah Hasyim itu harus semuanya maklumat. Jadi ketika beliau Mbah Hasyim menghentikan adabul alim, orang alim itu banyak, tapi harus punya adab. Jadi orang dulu itu kalau ngendikan kualitasnya itu luar biasa. Ya hanya sederhana sebenarnya bilang ajmain, tapi kualitasnya luar biasa. Atau bilang Allahumma sholli ala Muhammad, kualitasnya luar biasa. Allahumma itu pemberi, Muhammad penerima, sehingga enggak akan terjadi menuhankan Muhammad. Terus sama ulama diteruskan dengan menambahi sifat al-a'rad al-basari. Jadi dugaan saya dan saya berkeyakinan Nabi Muhammad ketika dahar di depan umum
Dengan Nabi Isa yang sedang sholat itu afdol Nabi Muhammad sedang dahar. Karena dengan dahar itu ada nafsu rububiyah. Beliau memaklumatkan diri bahwa saya tidak Tuhan. Nah, ini di sini kenapa Allah muji Nabi Muhammad kadang dengan pujian yang sederhana. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Karena akluhum at-ta'am adalah maklumat bahwa beliau-beliau tidak Tuhan. Karena sampean sing mangan kan mergo lesu. Gak jelas untuk apa, untuk mumpung gratis. Gak ada ibadahnya sama sekali gitu. Gak ada ibadahnya sama sekali. Tapi kalau seorang nabi dahar di depan umum itu maklumat. Makanya mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani tu'am. Lu orang sebesar nabi lu hanya diberi status ini doyan makan. Lu itu kalau ada orang alim, misalnya ada orang alim alama, Dr. Musta'in itu suka makan, itu kan tidak madeh. Tapi kalau seorang nabi itu madeh, karena dengan makan itu sama dengan nafyur rububiyah. Jika Nabi Isa disifati Allah kana yakulanit. Nah ini cerita-cerita jaga kualitas apa? Ilmu. Matali. Jadi ya sudah seperti saya di sini, jauh-jauh dari Rembang ke sini ini jaga kualitas adab. Wong diutus cucunya Mbah Hasyim. Tapi tidak tahu kalau keseringan yang nyuruh yang agak dolim kayak. Tapi saya sudah benar jaga apa? Adab. Ini ada bulik saya karena sama-sama cucu dari Bani Abdul Aziz. Tapi ini cerita, jadi ilmu itu harus dijaga kualitasnya. Sama seperti ulama dulu bilang begini, tafsir Jalalain misalnya. Tafsir Jalalain itu kalau ngarang sederhana, tapi kualitasnya masya Allah. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Hanya gitu dok, tapi itu kualitasnya luar biasa. Sekarang anak-anak Mahatali ini nggak ngetes gurunya, anak-anak saja, biar kalau salah pantas. Kalau guru kan nggak pantas, apalagi pengasuh, ini anak-anak saja. Iya anak budu itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi. Ndak anak-anak aja disuruh jawab murid jenengan. Iya anak budu itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi. Itu kalau Quran itu dawuhnya siapa? Kalau itu dawuh Allah, Nabi, Allah ngendikan itu kepada Nabi, problem enggak? Kepadamu kami menyembah. Problem enggak? Problem. Untuk menghilangkan problem itu sebetulnya sebelum iyaka itu ada kata kulu atau kul. Muhammad, kamu harus mengatakan iyaka na'budu. Bukan Allah langsung ngendikan kepada Nabi iyaka na'. Kalau begitu maknanya berarti aku nyembah kue. Fatal enggak? Fatal. Jadi kelihatannya hanya sederhana. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyaka na'budu kulu. Karena hanya dengan cara itu makna menjadi sah. Yaitu Nabi dilatih Allah Muhammad katakan iyaka na'budu. Akhirnya Nabi menirukan iyaka na'. Memang iyaka na'budu dawuh Allah, tapi yang dilatihkan untuk Kanjeng Nabi. Jelas nih. Nah itu cara jaga kualitas apa? Jadi hal-hal yang kecil itu. Begitu juga koma atau fasal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Itu kalau tidak difasal dengan sakta, maka maknanya Tuhan yang tidak menjadikan Quran itu iwajan, tidak dibikin bengkok, qayyiman ya tidak dibikin. Berarti Quran itu ya agak bengkok, agak lurus. Itu fatal. Tapi kalau diberi jeda fasal atau sakta, Allah tidak menjadikan Quran sebagai yang bengkok, berhenti. Maknanya agak bengkok itu apa? Qayyimah. Nah, makanya terus ada sakta. Karena dengan sakta itu qayyimah menjadi penjelas lam yaj'al iwaja. Tapi kalau langsung maka ada tasallutul amil lam yaj'al pada iwaja. Tapi kalau dikotok, dipotong itu Allah yang tidak menjadikan Quran sebagai iwaja, berhenti. Tidak iwaja itu apa? Qayyimah. Sehingga terus diharuskan ada sakta. Jadi ibarat ginilah saya sebagai kiai Anda bilang Cung celokno Zaid, cung aja nyeluk Zaid. Berhenti Umar. Mana jangan nyeluk Zaid, tapi panggilkan Umar. Tapi kalau jangan panggilkan Zaid, Umar, Bakar, semuanya dilarang dipanggil. Nah, sehingga kamu jangan hanya mentang-mentang ngaji, pokoknya anut guru sakta. Jangan seperti itu tidak mahatali.
Maksudnya sampai tahu kenapa harus terjadi apa? Sakta. Begitu seterusnya di surat Yasin. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Ketika orang-orang kafir bangkit dari kuburan, itu mereka tanya, "Man ba'atsana min marqadina?" Siapa sih yang bangkitkan kami? Enak-enakan mati kok ada yang bangkitkan. Nah, ini qaulu mustafhimin atau su'alu sa'ilin. Terus dijawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal. Ini sudah janji Allah. Nah, berhubung hadza itu qaulu mujawibin, yang pertama qaulu sa'ilin dipisah dengan sakta. Jadi sakta itu tidak main-main, memang satu keharusan. Kalau dibaca langsung ya man ba'atsana min marqadina hadza, berarti siapa yang bangkitkan kami, yang bangkitkan Allah. Ngomong-ngomong dewe dijawab-jawab dewe. Iku gak mahatali. Jadi kualitas ilmu itu dijaga sampai sedemikian rupa. Nah, makanya saya baca An-Naur Rabi' itu luar biasa ketika Mbah Hasyim memberi warning, ilmu itu dijaga kualitasnya per item, per huruf. Karena kualitasnya ilmu ya di situ itu. Ya saya ulang lagi, kualitasnya ilmu di situ. Sama-sama mengatakan ajmain. Tapi kalau mengatakan orang sekali Said Muhammad, sekali Mbah Hasyim, sekali Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Maksum Ali itu maklumat. Iki locong ahli sunnah. Ciri khasnya apa? Ikramu jami'is sahabat. Ketika Mbah Hasyim menyebut wa ala alihi at-thayyibin, beliau jelas di konon ahli sunnah wal jamaah wa nukrimu ahlal bait. Jadi ya bikin muqaddimah sekaligus maklum. Nah, ini yang mungkin orang terus nganggap itu monoton. Ini yang kita sayangkan. Sebenarnya kalimat-kalimat itu kalimat maklumat atau kalimat jati diri. Dan seterusnya. Ini yang terakhir. Ini kan alhamdulillah ada pelaturan di atas jam 9 nggak boleh. Jadi ini melanggarnya jangan lama-lama nanti. Bebas melanggar. Saya mohon sekali kualitas ilmu itu dijaga. Nah, terus tentang penulisan Gus Isom, saya alhamdulillah pernah ketemu beliau ketika saya dulu makili Pondok Anwar di Pondok Lirboyo. Pas itu Gus Isom sudah senior di Lirboyo. Jadi saya pernah ketemu Gus Isom Hadik di Lirboyo. Jadi tahu betul lah beliau orang alim dan ceria dan sangat suka mendokumenter. Termasuk dokumen itu pernah naskah itu ditemukan di Rembang. Karena dulu teman-temannya Mbah Hasyim itu banyak yang di Rembang. Mungkin Gus Hakim suatu saat juga harus melihat naskah beliau yang ada di buyut saya. Saya punya buyut kandung namanya Kiai Fauzan. Itu dulu teman dekatnya Mbah Hasyim. Itu ada tulisan-tulisan tangannya siapa? Mbah Hasyim. Jadi buyut saya di Lasem itu namanya Mbah Idrus. Idrus itu bin Umar. Ini yang Umar bin Arabi sama dengan nasabnya Ki Hamid Pasuruan. Mbah Umar ini punya istri namanya Maimunah. Ini binti Abdul Aziz. Karena Mbah Maimunah itu saudaranya Mbah Bedowi. Nah, buyut saya kandung itu Mbah Maimunah itu punya anak namanya Idrus, itu punya istri namanya Sofia. Nah, Sofia ini yang orang Kudus. Sofia punya adik Badi'ah yang melahirkan Mbah Sahal itu. Nah, ini beliau-beliau terus punya adik, di antaranya Ifadilah, yang di antara cucunya ada Pak Said Agil. Tapi singkat cerita, di situ itu Gus Hakim itu ada tulisan tangannya Mbah Hasyim ketika memberi ijazah baca Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan tulisannya Mbah Hasyim. Sehingga kalau mungkin tim bisa ke sana, itu di Sarah Muslim, Sarahnya Muslim Imam Nawawi itu ada tulisan tangannya Mbah Hasyim. Itu tanda tangannya begini, kata bahu bibananihi muhauqilan wa musabbihan. Mem gini Hasyim Asy'ari. Jadi beliau kalau nanda tangan itu diberi tambah, saya menulis ini bersamaan dengan membaca tahlil dan tasbih, muhauqilan wa musabbihan. Saking religiusnya Mbah Hasyim. Jadi beliau kalau di kitab saya itu milik buyut-buyut itu. Sehingga saya alhamdulillah sekarang sambung sama Gus Hakim, sambung sama Gus-gus di sini. Saya senang sekali. Kalau ngeritik itu tidak ngeritik, tadi yang ngomong saja lah, supaya karena tadi Mbah Hasyim ngaji sama Mbah Mahfud, maksudnya di antara gurunya Mbah Mahfud selain Syekhona Khalil, dan Syekhona Khalil fi akhir hayati ketika Mbah Hasyim baca Bukhari, beliau datang ke sini, kila istafada minhu sebagai bentuk pengakuan kalau Mbah Hasyim adalah tokoh yang luar biasa. Sehingga hadara majlisahu syaikhuhu, ketika beliau ngajar Bukhari itu Syekhona Khalil pernah datang ke sini, ke Tufir. Nah,
Saya berharap kualitas ilmu itu seperti itu. Baca sholawat itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah SAW, bahwa beliau mendapat sholawat terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sekaligus maklumat kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami orang apa? Nasrani. Karena jelas Allah pemberi, Nabi penerima. Apalagi ditambahi abdika wa rasulika, tambah maklumat bahwa apapun hebatnya Nabi tetap abdu. Sehingga sifat terbaik Nabi apa? Abdullah. Sehingga ketika peristiwa Mi'raj sedahsyat itu Allah nyifati subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, dengan cara-cara seperti itu kita menjaga kualitas ilmu. Tapi kalau kita tidak mengingatkan itu, ya dikira itu lafaz yang monoton, yang copy paste, yang klise, yang biasa. Maka ini sebelum saya ngakhiri ini, saya baca yang An-Na'u. Ini kitab saya yang beda sama halamannya mungkin sama jenengan, tapi nggak apa-apa lah. Apa? Enggak, yang anak-anak kan punyanya yang ini. Anak-anak punyanya yang apa? Yang dimiliki anak-anak? Oh, ya kalau yang di cetakan Irsadusari itu halaman 46, tapi kalau yang di cetakan ini pokoknya ikutnya An-Na'ur Rabi'. Tidak, supaya ngerti betapa Mbah Hasyim ingin santri-santrinya itu detail. Tapi yang saya baca yang 37 mulai warrobi ayyusofika mayakrohu. Ya anak-anak kalau yang punyanya pakai yang kecil itu halaman 37 An-Na'ur Rabi' dan di warrobi'. Ya, An-Na'ur Rabi' dan di yang warrobi'. Ayyusofika mayakrohu qabla khifdihi tashihan jayidan. Imma ala syekhi aw ala ghirihi mimman yutkinuhu wa yahfaduhu. Ba'da dzalik hifdzan muhkaman. Summa yukarriruhu ba'da khifdhihi tikrara muwadhifin. Terus sak teruse waqat taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid. Jadi kalau orang hanya ngaji enggak pernah ditasihkan guru, kata Mbah Hasyim itu min adharril mafasid. Karena itu masyhur di kalangan kiai itu. Makanya di kalangan kiai itu masyhur gara-gara titik wong mati. Ada santri enggak pernah mengkonfirmasi baca Hayatun Sauda Dawaun min kulli da. Kitabnya dia itu titiknya 2. Jadi ular yang hitam itu obat dari segala penyakit. Nyalirah ular hitam dan itu kobra. Taqabbalallahu minna minkum, maksudnya mati. Nah, padahal sebetulnya itu teksnya Habbatun Sauda. Tapi kitabnya dia kelebihan titik dibaca Hayatun Sauda. Harusnya kan Habbatun Sauda. Makanya sama dengan Sa'duna fid dunya yang lagu kesangane Mbah Mun itu isfa'u lil mukhtar sebetulnya itu, karena isfa'u nyafaati sira kabeh lil mukhtar mari wong sing bingung bila nuqtah. Nah, tapi nanti kalau setelah muji Sayyidah Fatimah wa abihal mukhtar bil kha, karena maksudnya Kanjeng Nabi. Nah, hal gitu itu harus ditasih, jangan dengernya yang paling populer mukhtar terus semuanya. Masa berarti isfa'u nyafa'ati sira kabeh lil mukhtar mare Kanjeng Nabi sing dipilih. Sing butuh syafaat iku kowe ra Kanjeng Nabi, bocah kok sembrono. Nah, hal gitu itu ini pesannya Mbah Hasyim. Murid itu harus menaskah bacaannya. Ayu sahihah ma yaqra'uhu qabla khifdhi tashihan jayidan imma ala syekh au ala ghairihi mimman yutkinuhu. Makanya saya alhamdulillah termasuk Gus modern yang sampai sekarang terima sorogan. Mulai diantaranya setujunya orang alim-alim top. Ya enak mumpung nompo sorokan iso ngamuk lah. Karena saya dulu ya barokahnya pernah sorokan sama kiai-kiai saya di sarang. Utamanya sama Mbah Mun dulu. Mbah Mun kalau ngecek muridnya gini. Apa? Pak Rozikin siapa? Rozikin apa Rozikin? Kalau Rozikin ya salah. Satu orang kok jamaah ini. Tapi ya gak apa-apa jeneng, gak pakai. Gak pakai bener. Gak jelas sih. Nah ini kan ngaji ilmu, jadi ya yang salah disalahkan. Tapi bukan berarti salah betul ya, enggak. Ya ada salahnya. Dulu itu Mbah Mun tuh kalau ngetes muridnya itu sebelum seminggu disuruh bikin teks khutbah. Lama-lama sebelum 1 hari, lama-lama sebelum 1 jam. Kalau 1 jam kok putrane sudah bisa bikin, berarti pinternya bahasa Arab sudah malakah.
Saya dulu belajar Sahih Muslim itu yang baca saya di depan Gus Subak putrane Mbah Mun. Saya sering disuruh baca kitab di depan Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab itu pede, bukan karena sombong. Saya baca depan Mbah Mun saja berani, kok di depan Mahatali Tebuireng enggak berani ini kan. Wong tak bodoni ya boroh-boroh kan gitu. Kan. Jadi ini pesannya Mbah Hasyim loh, bukan pesannya Bahal. Ini pesannya Mbah Hasyim. Tak baca ya awas kalau enggak dilakukan. Ini katanya Mbah Hasyim. Warabi ayusakhiha ma yaqra'uhu qabla khifdihi tashihan jayidan imma ala syekh aw ala ghairihi mimman yutqinuhu wa yahfazuhu ba'da dzalika hifdzan muhkaman summa yukarriruhu ba'da khifdihi takrara muwadhifin atau tikrara muwadhifin sama itu masternya wala yahfadzu syai'an qabla tashihihi li annahu yuqi'u fit tahrif wa qad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adarril mafasid kata beliau. Jadi nggak boleh anak-anak baca mandiri itu. Kalau baca mandiri ya seperti cerita-cerita itu. Lam Tardiman ditanyakan gurunya. Gus maknane lam tardiman apa? Bareng tak delok jebule bab khat lam tarodaman. Diabrak dadi sitok macane apa? Lam tardiman. Dadi lam taro rane ngali sapa mar'ah daman ing getih. Oleh takok Gus lam tardiman maknane apa? Bingung kene kan. Piye? Seperti guyonan itu ya Gus apa? Gus Umaryoto itu Imriti dibaca apa? Umaryoto bingung kan? Itu guyonannya kakak saya ini sama itu. Gus Dur itu kalau ada Gus-Gus nggak bisa baca kitab tuh Gus Dur manggilnya kan Gus Dur. Kalau ada tamu-tamu Gus yang nggak bisa ngaji Gus Umaryoto do teko maksudnya itu masyhur itu guyonan beliau itu kalau karena ada orang nggak bisa baca Imriti dibaca apa? Umaryoto. Jadi saya punya kitab Qiro As-Sab'ah. Itu di situ cerita kenaifan orang baca. Dan itu fatal. Termasuk nyuwun sewu qori-qori yang top itu dulu sampai alim gitu gara-gara baca itu salah. Sama gurunya dibenahin, terus dia sumpah-sumpah tidak datang ke gurunya sebelum alim alamah mengalahkan gurunya. Ini bagus. Jadi orang tuh enggak boleh meyakini bacaannya sendiri sebelum ditasihkan ke guru. Itu kata beliau ad-darril mafasid. Karena tadi takutnya apa? Habbatun sauda dawaun min kulli da. Dibaca hayatun sauda dawaun min kulli da. Dan itu banyak cerita-cerita gitu tuh banyak. Makanya kalau guyonan kiai Jawa itu wal jarodi lan lawang. Muridnya protes, "Mbah kula gak ada makna iku walang." Lah ya walang sing nemplek lawang mergo wis kadung ngisin. Wis kadung ngisin. Watini lan alu. Ini yang cerita Mbah Mun bukan saya. Mbah, guru kula kok maknane elo, Mbah. Lah iya wit elo kena gua alu. Asline wis isin. Wal ardi lan bom. Gurune bingung wal ardi kok bom. Bareng didelok jebule bumi dia. Ribet kan? Jadi harus ditasihkan. Yang saya pernah ngalami sendiri bukan jari itu saya dulu ketika di madrasahnya Mbah Mun itu sekolah. Itu bab nyarai baca sarahnya Arba'in. Faman mengkote sapani wong saraka nyolong sapa man albedota ing anduk. Aduh gurune paling bingung. Cung mosok beda maknane anduk. Jebule endok. Tulisannya kan karena tulisannya sama. Nah, ini bagus ini kata Mbah Hasyim ini min ad-darril mafasid. Nah, termasuk asal-usul di karangnya nahwu juga karena itu. Ada orang Arabi kila datang ke Sayyidina Umar, wakila datang ke Sayyidina Ali. Si jelas Arabi tadi bilang gini, "Ya Umar, ya Amirul Mukminin, kalau Allah saja agak ngurusi Rasulnya apalagi saya." Terus ada kenapa? Terus dia baca innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuli, dia baca dengan apa? Jer. Berarti Allah tidak ngurus orang musyrik juga agak ngurus Rasulnya. Terus masyhur tuh Sayyidina Ali ngutus Abul Aswad Ad-Du'ali kila Yahya bin Ya'mar disuruh ngarang bab ataf. Jadi pertama nahwu dikarang itu bab ataf. Nah, ternyata Abul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Sebenarnya kan bacanya wa rasuluh menjadi istinaf. Inna wa bari'un minal musyrikin wa rasuluhu bari'un aidon. Nah, Imam Abul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Putrinya itu yang masih muda, masih anak-anak, ketika mengagumi perbintangan bilang ma ahsanus samai,
Terus Abul Aswad Ad-Duali jawab ya nujumuha. Karena dengan dibaca seperti itu maknanya menjadi pertanyaan, langit itu yang baik apanya bah? Ya nujumuha. Allah innama ajibtu min husniya, saya ini kagum langit begitu baik. Mestinya bacanya ma ahsanas sama, aduhai begitu indah. Tapi dia bacanya ma ahsanus samai. Jadi artinya kalau bacaan enggak benar itu ya tadi min adril mafas. Jadi ini pesannya Mbah Hasyim. Jadi kata beliau apa ini waqat taqaddama annal ilma la yukhadhu minal kutub fa innahu min adril mafasid. Makanya nyuwun sewu sampai ada aliran wahdatil wujud, ada aliran-aliran menyimpang. Kadang takbirnya ya ada di Ihya, di Futuhat Makkiyahnya Ibnul Arabi, tapi mereka baca tanpa guru sehingga ditakwil dengan khayalnya sendiri. Makanya man ta'alama bila syai'in fa sayfuhu syaitan. Jadi Mahatali sini harus ekstrim. Jangan main-main. Ini fatwanya Mbah Hasyim menyebut min adorril mafasid. Bayangkan kalau gurunya min ba'dil mafasid. Wah, itu kan malah fatal lagi kan? Minal fasid akhoda minal fasid wa akhoda minal fasid. Nah, dikira induannya juga pas. Makanya kembali tadi statusnya Mbah itu terserah anak cucunya. Terus saya pernah Gus Hakim itu pernah saya di Palestina apa Israel lah terserah istilahnya. Ke makamnya Nabi Dawud itu nangis karena mereka bilang King David dan dikemuli bendera Israel. Ya coba misalnya ndak ada Quran, kita ndak punya Quran, pasti bilang Nabi Dawud itu Yahudi dengan atribut seperti itu. Ya dengan atribut seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim itu luar biasa karena bejo di cucu Nabi Muhammad SAW yang dapat Quran yang membebaskan Ibrahim dari tujuan Yahudiyah maupun Nasraniyah. Terus diumumkan maka anak Ibrahim Yahudiyah wala Nasraniyah. Loh kenapa sampai ada ayat itu? Karena Nabi Ibrahim itu dikelola mereka. Berarti disetatuskan oleh mereka dan mereka itu Yahudi. Artinya nasib anak cucu, nasibnya mbah sudah meninggal terserah anak cucunya. Misalnya nyuwun sewu loh. Mbah saya itu misalnya orang alim. Wong alim biasanya kan rodok keramat. Biasanya terus tanah ya. Memang buyut saya tanah ya. Mbah Hasyim juga tanahnya banyak. Mbah Wahab juga tanahnya banyak. Terus anak putune ora iso ngaji, orang nganggep iku barokatul ilmi, dhisik mbahku iku kedonyan. Mulane warisane akeh. Ya ribet loh. Ribet gak kira-kira? Ya dia ndak punya ilmu, mau apa coba? Mbahku dhisik kedonyan kerja keras, buktine warisane akeh yo ono sapi ono pitik, berarti mbahku penggemar pitik. Ribet. Tapi nak ngaji, mbahku seneng pitik, mergo suarane pitik ku tasbih. Mbahku seneng sapi, sapi ku an'am. Wiling-wiling nikmati Allah. Lho Mbah Mun nganti sepuh itu masih punya wedhus sing rumah tuh kanca kula nganti sepuh wedhuse kathah. Mergo mamin nabiyyin illa waqatra al-ghanam, ndak ada nabi kecuali. Nah, artinya apa? Nak misalnya anak puture ngalim, kan mesti ditakwil ngono. Jebule abah iku seneng wedhus. Jadi gara-gara ralim ini kan mesti macane nganggo ilmune. Wah, Mbah Hasyim mau pinggir pabrik gula. Jadi cara berpikir ekonomis. Golek daerah ya ribet. Lah kok Mbah Hasyim mondok Mekah jare Mbah Hasyim seneng plesir. Buktine taune Mekah. Ribet. Mbah ge kerja ning Bin Laden. Wah ribet. Jadi mbah iku nasibe gantung. Nah, ini melani Gus Isom luar biasa. Beliau ya tadi seperti kata tadi nulis terus diurip-urip meneh. Hidung ya jelas ya. Wong ini ngamuk sinten ya ora jelas, pokoke ngomong ngono ae sus. Kowe salah paham yo karepmu, ora karepmu, pokoke niki ikhlas wonten mawon pokoke. Mboten maksud kula niki kula dari anak Gus Hakim dikehak ngamuk, dadi ya sudahlah. Ngamuk itu butuh majelis. Jadi ya memang seperti itu. Coba nyuwun sewu beberapa orang top. Itu kan yaminna. Orang tahu semua lah Sarah itu istrinya Nabi Ibrahim. Iku sak dhuwure bunyai zaujatun Nabi. Tapi sing wani nganggo jeneng Sarah iku rata-rata wong non muslim. Akhirnya seakan-akan Sarah itu figur yang non. Wes sekali-kali neng-neng itu anake jenenge Sarah. Ben bunyai Sarah. Sing mulang kitab Sarah. Ikuti kata bunyai. Daniel yo nabi, gara-gara yang pakai mereka seakan-akan ya kubu mereka. Wes sekali-kali Gus-gus jenenge Daniel, Yusua, Yesa. Jadi status itu karek anak putu. Jadi
Iki cerita makanya kama tasyarrafa atau kama takarrama bi Muhammadin Adnan. Jadi Sayyid Adnan itu mulya gara-gara dia putu sing jenenge Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang nyari-nyari Muhammad kok iso top ngono iku anake sapa sih, bae sapa sih, buyute sapa. Sama, orang kayak Mbah Hashim itu dicari-cari, Mbah Hashim itu turunan mana sih kok sampai stop gitu. Akhirnya diketahui Hashim bin Asy'ari bin Waqid terus bin Anusarwan bin siapa sampai Mbah Sambu dan sebagainya. Itu versi catatan yang di dokumen Nasem. Jadi kalau versi di dokumen Nasem itu kalau nggak salah itu Mbah Hashim bin Asy'ari ya, bin Waqid bin Anusarwan bin Abdul Azim bin Mbah Sambu kalau di dokumen. Tapi saya tidak tahu dokumen yang di sini. Atau sama-sama tidak tahu ya tidak tahu saya. Pokoknya malah ini kan ribet kan ini kan. Tapi ini cerita ya. Jadi makanya ketika saya diminta saya supaya hafal Quran itu bapak saya itu kalau ngendikan itu sederhana. Hak kowe iku nak iso ya hafal Quran, aku babahmu hafal Quran. Akhirnya hafal Quran anakmu luwih di alasan gak hafal Quran. Jadi misalnya saya cucu Mbah Hashim kok gak ngalim, anak pirang ngalim mesti enak, bapak yo ora gampang. Jadi terus bikin generasi, misalnya saya ada hafal Quran kan anakku gampang, hafal Quran niru bapak keren. Jadi walhasil nasibnya Mbah ini karya anak. Makanya masyhur banyak ulama yang enggak dikholi bahkan mengharamkan khol karena anak cucunya enggak yang berpendapat disyariatkannya apa? Khol. Itu jadi menurut saya peristiwa Nabi Ibrahim itu peringatan ke kita maka anak Ibrahimu Yahudiyah. Masa seorang Nabi kok terlintas itu Yahudi kan enggak mungkin. Tapi masalahnya ada namanya Yakub itu nama lainnya Israel. Sebenarnya Nabi Yakub juga ada Israel dengan makna Zionis ya enggak. Tapi tahu-tahu ada sebuah sistem yang seakan-akan seperti itu. Akhirnya Allah membuat tabri'ah maklumat bahwa Ibrahim disebegitukan itu tidak benar. Karena tadi sejarah orang yang meninggal terserah yang hidup. Surga itu berkelompok, orang masuk neraka juga apa? Berkelompok. Tadi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati napa? Sumara terus wasiqal ladzina kafaru napa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara ge wasiqal ladzina kafaru ila jahannam napa? Sumara. Sama-sama kita ini kelompok. Nah, kemudian kelompok itu ya ada sisi positifnya, yaitu rapati wedi mergo bareng-bareng. Nah, sisi negatifnya itu berkategori, napa? Berkategori. Jadi misalnya ini cerita-cerita ning dunia wali. Ketika kita iman tuh kategorinya wong iman apa wong kafir? Wong iman. Jadi kategori itu status. Sehingga apapun faseknya kita karena iman tetap diletakkan bareng wong sing iman. Itu dulu ukurannya. Yang kafir apapun soleh sosialnya tetap dikategorikan orang apa? Kafir. Apapun soleh sosialnya. Kemudian di internal kategorisasi itu, misalnya sama-sama mukmin, terus ada yang mukmin fasik, mukmin soleh, setengah soleh, mukmin gaduh-gaduh, ya supaya ada semacam-macam lah, mau umat Islam atau Islam sing kumat. Tapi itu tetap berkategori apa? Mukmin. Sampean harus percaya itu. Nah, terus ngendikane pangeran yaumanad ukulla unasim bi imamihim. Kemudian manusia itu tak panggil sesuai status itu, kemudian tak panggil pemimpinnya. Nah, di sini ulama ahli sunnah berpendapat, makanya orang itu harus punya imamul madhab, imam dia yang diikuti dalam apa? Bermadhab. Karena nanti yang bertanggung jawab itu imamnya. Jadi kemana masyhur guru yang Ki Bisri apa Mbah Mus. Nak ditakoi pangeran rombongan. Takoi ketuane napa? Ketuane. Itu sebetulnya bukan guyonannya Ki Bisri, itu guyonan dari Syekhona Khalil. Masyhur itu dulu Syekhona Khalil Bangkalan itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari itu. Itu kalau nalkin mayit sing wis matek ning kuburan itu. Ya Ji, aku sibuk apa mulang, soalnya nak ditakoki ini ngenteni aku. Jadi nak ditakoki pangeran. Itu kayaknya bisa ditiru itu talqin apa? Jadi misalnya kowe kan nak mati, tapi aja mati sik kan ora. Ya teng kreting nak ditakoki muni ngenteni Gus Pak ketuane. Dan dengan aku mati takoki pangeran yang muni ngenteni ketuaku. Misalnya Mbah Mun ngenteni ketuane sampai do Kanjeng Nabi.
Pas tok Kanjeng Nabi mungkar nakir serawani. Ya. Jadi itu tak warai ya jadi. Nah, tapi nak kowe ra bakat keramat, mending ngono wis dijiotosi. Mergo dijiotosi karena dianggap itu. Nah, kula pun punya sekian cara untuk mengalahkan malaikat itu. Jadi sampean bisa neriru ijazah saya. Tapi itu syaratnya ngalim, agak berat. Itu ada kiai ditanya, "Marabbuka?" Itu jawabnya lucu. Sing mulang tauhid ning donya iku aku. Kowe ora tau mulang malah takok. Maksudnya saya ini guru tauhid apa? Nah, aku wis maca Aqidatul Awam. Ini saya nanti baca Jawharatul Tauhid. Karangannya Ibrahim Al-Laqani yang nyarai Mbah Mun karena untuk tadi untuk jawab malaikat. Guru tauhid ditakoki marabbuka supaya punya peradaban. Malaikat itu punya peradaban. Masuk guru tauhid ditakoki apa? Marabbuka. Itu sudah saya niatkan. Sudah itu. Kamu nggak boleh mengingkari keramatnya para wali karena setelah mukjizat itu adanya keramat kayak Sayyidah Maryam. Makanya menurut mazhab ahli sunnah kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat. Keramat itu di bawah mukjizat. Kalau mukjizat milik Nabi, kalau keramat milik para wali. Contoh paling gampang itu Maryam. Maryam itu nggak mungkin Nabi karena syaratnya Nabi harus lelaki. Tapi beliau punya keramat yang bahkan Nabi Zakaria itu ngakui keramatnya Maryam. Anna lagi hada qalat dua minindillah karena Maryam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar dan itu disebut keramat karena Maryam tidak mungkin berstatus apa? Nabi karena beliau perempuan, semua Nabi adalah laki-laki. Kamu tidak usah protes secara gender, kenapa nggak boleh perempuan jadi Nabi? Ya malah ribet. Pas ngaji suwi ku kayak delok raine apa ngaji kan ora jelas. Karena nggak mungkin Nabi terus gak cantik, nggak boleh Nabi jelek itu nggak boleh. Semua Nabi kalau cowok ya ganteng, andai kan perempuan ada Nabi juga harus cantik. Wah itu papa terus piye nak ngaji. Terus nak dibojo, sing wedok lurah, sing lanang kan Pak lurah, sing wedok Nabi, sing lanang mempanjang lah itu bisa itu. Saya kemarin tuh baru seneng sinau kitab Tauhid yang dikarang orang-orang yang ahli matematika, namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu pakar matematika. Saya memang suka, termasuk ilmu yang saya suka itu matematika karena eksak. Dia penulis matematika mirip aljabar lah. Dulu diantara penemu matematika namanya Khwarizm yang menemukan apa? Aljabar angka nol itu ya, angka nol. Dulu itu orang nggak tahu kalau satu ya dua terus. Imam Amudi ketika di depan Mungkar Nakir beberapa malaikat penguji itu Allah manggil gini kan, orang itu sukanya ngarang usul fikih sama matematika sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu karena nggak pernah ngajar tasawuf, nggak pernah torekoan, nggak tahu mujahadan gitu, pokoknya dia itu. Kalau saya mlebu swarga kan wis pantes mulangi tafsir kan, mosok guru tafsir mlebu neraka kaya ora pantes itu lho. Nah muridnya pantas, gurunya itu kaya ora pantas. Oh, sok guru tafsir, oh. Ya nak mungkinnya mungkin, tapi kayaknya enggak lah. Maksudnya itu, kalau sama-sama mungkin yang bus warga juga mungkin. Ngapain milih mungkin yang rokok orang pegawaian, tapi muridnya juga bisa. Ya ora pantas lah, pun rokok ora pantas. Kok terus cilik hati. Gitu. Tapi luwih ora pantas itu guru nih. Ternyata Allah itu suka. Dan ini menurut saya sesuai hadis-hadis sahih meskipun tidak kontak ini. Saya ulang lagi, Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat. Karena malaikat itu ada normalnya ya. Masyhur itu kata Allah, saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah, karena iman kita ini orisinil, melihat engkau langsung ndak. Bangkune kira iman wong ning ngarepku, kowe roh kekuatanku, roh aras, roh kursi, roh alam malakut, alam jabarut. Lalu siapa? Ya para nabi. Ya nabi tentu hebat, wong dia dapat wahyu dari saya. Tapi yaitu orang-orang yang nggak jelas kayak sampean ini, orang-orang yang nggak jelas. Tapi iman sama saya, padahal ya nggak ngerti saya. Kok sampean kan ngerti Allah ya ora, ngerti nabi ya ora, ngerti swarga ya ora, ngerti neraka ora. Tapi wedine neraka iku nganti nangis, ya Allah, jangan sampai saya masuk neraka.
Guayane iku koyo paham. Jadi ini yang dibanggakan Allah. Kalau malaikat sama nabi itu kan normal. Ya tentu Allah sangat bangga karena tapi kan ada unsur normalnya, apa? Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika. Imam Amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu. Lalu engkau di mana guru? Allah perlakuan kepada engkau gimana? Penggaweannya mau ngomong matematika. Jadi dia itu guru matematika. Tapi mulang usul fikih. Tapi dulu guru itu enggak digaji, terus enggak PNS, enggak ya guru saja, ikhlas. Karena enggak ingin umatnya Nabi bodoh. Nah, gue kan enggak ingin kamu miskin terus mulang karena. Jadi itu beda sekali. Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru ora rido nak umat Kanjeng Nabi bodoh. Kayak kula niki guru tenan, ora rido nak umat Nabi bodoh. Nah, kowe kan gak mulang mergo ora rido nak kowe miskin. Akhirnya golek sing gaji, nak gajine kurang ya pindah. Soale iku ora guru iku. Iku pekerja napa? Tapi ya apik lah timbang nyolong. Ya, tapi ya ndak kelasnya guru. Maksudnya guru itu ya orang yang selalu mengajar itu guru, jadi gaji maupun tidak gaji itu. Kalau itu profesi, apa? Tapi ya baik. Imam Amudi itu ngipi, muridnya tuh ngipi itu malaikat dikumpulkan sama Allah. Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan dan kalau apa kamu tahu kalau saya satu? Wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Qahar, zat satu. Jadi Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena asing kan. Matematika itu asing. Ini betul, ini kisah wali. Sampean kan gak wali, jadi rara ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau ndak ya ndak wali atau wali amatir baru latihan. Ya malaikat Allah, hei para malaikat. Nisbatus naini ilal wahid wasalis warrobe iku kanis batisna ini ilal wahid wal wahid la nisbatalah fa innahu aslun. Pokoknya kowe nak gawe angka itu mesti siji loro, satu dulu. Setelah satu ada dua, ada tiga, ada 4 sampai 5. Jadi fanis batul khamsah ilal wahid awisna ini ilal wahid awisalah ilal wahid kulun ala haddin sawa. Kamane jenenge angka itu satu dulu. Ono 5 ya ko papat ko telu ko loro ko siji. Jadi gak mungkin far'ul wujud ilama la nihayatallah itu sepodo wae kok kanis batisna ini ilal wahid. Mbok mau judat itu jumlah miliatan tetap far'ul wahid, cabang dari angka 1. Malaikat ora ono jawab kabeh, pinter tenan kowe. Terus awas seneng yo iku jenenge ulamaku. Jadi matematika wae dadi tauhid. Akhirnya Allah ngendikan, ngono kok ape mbok takoki marab buka. Ya rek. Olan aku direncana mau usul fikih karangan Imam Amudi. Tanggung nglawan malaikat mau apa sing nglawan malaikat. Nah nganti ditakoki, aku guru apa? Tauhid. Aku lah zaman sekolah teng MGS Madrasah Sarang, madrasah Babai Lukman. Iku anggere bocah pelajaran tauhid untuk papat. Wah, iku gak ahli swarga. Mergo tauhid jeblok. Tapi angger sing tauhide do untuk 7 8 senajan to fikih 5, tasawuf 4 itu ahli swarga. Nanti malaikat itu merujuk rapot ini. Jadi jare malaikat itu merujuk. Jadi nak rapote kalau tauhide 4 neraka, mergo tauhide jeblok merah. Tapi nak tauhide 8 swarga. Nah ini kita tidak tahu malaikat itu apa merujuk rapot apa tidak sadar. Tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya masyhur itu Nabi ngendikan saya rindu pada ikhwani. Ikhwani itu teman. Terus sahabat pada ngendikan alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini temanmu? Lah dari Nabi, antum ashabi, kamu itu sahabat saya, tapi saya rindu teman-teman saya. Siapa itu ya Rasulullah? Man amana bi walam yaroni, mereka iman saya padahal tidak melihat saya. Itu Allah lebih rindu lagi, dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang enggak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat. Tentu dalam konteks itu, karena malaikat ketika iman, kowe wajar iman. Memang kamu tahu saya.
Tapi umatnya Muhammad sudah tidak ditunggoni Muhammad, nggak ditunggoni kekasih saya, tapi tetap iman pada saya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara akalnya masing, termasuk yang ahli matematika, nisbatus naini ilal wahid wassalasa wal khamsa, semuanya sama, far'ul wahid. Fal wahid wal aslu wa ghairul wahid far'ul asli. Fal kullu minal wahid. Malaikat terus merungokno iku. Karena semua angka mesti dimulai dari satu. Ya wis. Akhirnya malaikat wis angka cek miliatan wis makhluk cek jumlahe miliatan ratusan miliar gak ono ngaruh tetep itu kabeh far'ul wahid dimulai dari al-wahid. Karena dia ahli matematika, dia berargumentasi dari nisbatul isnen sampai salasah kabeh iku ning nisbate ning siji iku cabangnya. Maksudnya iku asal usulnya tetep siji. Mulane banyak ulama anak gawe mbok guyonan mbok tenan tapi ya rodok tenan tapi rodok tenan artinya ya coba imani tapi kudu mbok imani. Iku nak darani Quran dikumpulno ning Fatihah, Fatihah dikumpulno apa? Ning bismillah, bismillah dikumpulno ning ba. Ba iku mergo dadi nuqtatil wujud. Dadi ku ketok nak Quran minallah nggih, nuqtatil wujud, titik wujud. Kowe gawe gambar serumit apapun mesti dimulai dari satu titik. Misalnya gambar apa ya lah, gambar pesawat ceblok, cek buta, cek gambar rugen keriting misalnya, tetap dimulai dari titik. Nah titik ini disebut nuqtatil wujud, apa? Nuqtatil wujud. Maka ba itu disingkat oleh ulama bi, kata ulama bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi bi sebab ingsun, kana makana karena saya sesuatu yang terjadi ya terjadi, yang wujud ya wujud. Wa bi yakunu ma yakun, dan karena saya juga sesuatu yang akan wujud nanti akan. Berarti ba adalah nuqtatil wujud, awal daripada wujud. Tentu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah ini nuqtatil wujud. Nah, kenapa kita butuh angka 1 bukan angka 0? Karena 0 itu di matematika itu adamiyah, sesuatu yang enggak ada kalau di depan. Kalau di belakang enggak apa-apa, dihilangkan. Tapi kalau di depan enggak bisa. Maksudnya 0 itu enggak boleh mendahului 1. Artinya gini, alam ini kadung maujud. Kalau alam ini kadung maujud enggak boleh diciptakan oleh 0, mesti diciptakan 1 atau yang wujud. Karena enggak mungkin sesuatu yang tidak wujud menciptakan yang wujud. Ya sudah, akhirnya berarti hadhil maujudat yang jumlahnya tidak terhingga ini dimulai dari 1 wujud. Sama angka 2, 3 seterusnya dimulai dari 1. Maka engkau ya Allah harus 1. Akhirnya malaikat itu taslim. Sekamane itu Allah ngendikan, wong ini kok mbok takoki marbuka. Malah diterangno malah pusing kira-kira kan gitu. Nah, umatnya Nabi itu orang yang paling bisa berlogika, terutama ulama-ulamanya, karena mewarisi dari para nabi. Mana kula niku suwun, wae kula suwun jenengan nak ape mati, pokoke latihan tauhid mulai saiki sehingga pas ape mati niku pun bener. Misalnya latih saja ketika kita masih hidup normal gini, kita tidak tahu cara kita hidup. Kita tidak tahu cara bekerjanya oksigen, kita tidak pernah tahu caranya bekerjanya jantung, paru-paru dan sebagainya. Kalau kita pengguna iya. Kalau tahu dengan makna tahu iya, tapi tidak dengan makna memulai dan menciptakan. Kadang kita sok tahu, wah sistem jantung gini-gini, maka kalau rusak bisa diring gini-gini. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, sistem jantung begini-begini itu dari setelah ada apa kita yang menciptakan? Setelah ada, kita sebetulnya hanya menyaksikan. Nah artinya apa? Zaman kita hidup pun sebetulnya tidak pernah tahu cara hidup kita. Sama setelah kita mati juga nggak tahu caranya kita hidup lagi. Berarti hidup dan mati adalah sama. Ketika kita hidup ya tidak menentukan kehidupan kita, ketika kita mati juga tidak menentukan kematian kita. Semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kalau kita dari nggak ada menjadi ada itu nyata, berarti dari ada menjadi ada lagi pasti juga nyata. Itu disebut iman. Iman itu satu perangkat keyakinan yang berdasar ilmu. Maka saya bayangkan nanti kalau ketemu Allah itu umatnya Nabi itu paling nyaman, terutama sing gelem ngaji. Nah sing gelem wiridan tok itu masih tidak cukup, sing gelem ngaji. Karena wiridan itu kan kalau tidak ada ngajinya itu kadang melahirkan khayal. Makanya ulama dulu itu nggak boleh muridnya wiridan sebelum ngaji, karena ilmu itu dimulai dari nazar. Nazar itu berpikir.
baru bisa menentukan Tuhan. Makanya awal wajib manusia itu kuling dzuru madza fis samawati wal ard. Kamu harus berpikir. Setelah berpikir makrifat. Setelah makrifat baru ilmu. Disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru bakas istighfar, wastaghfir dzambika. Istighfar kamu sah itu setelah tauhidnya benar. Tapi kalau kamu tauhidnya enggak benar lalu istighfar, kan berarti bilang gini, astagfirullah, saya minta ampun ya Allah. Terus di hatinya, Allah itu tenan tak fiktif tuh. Kan kacau. Sah kamu istighfar setelah memastikan Allah adalah wajibil wujud. Jadi tetap semua itu badal ilm. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir, baru minta istighfar. Karena istighfar itu tidak sah sebelum benarnya kalimat tauhid yang bil ilmi dengan termasuk tadi tes-tesannya Imam Amudi di depan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Amudi tolong malaikat ajari tauhid yang jalur matematika sebagaimana kamu mengajarkan itu di dunia. Terus beliau jawab, ya malaikat Allah nisbatus naini wassalasa warrafi alal wahid kada wa kada. Jadi kulun nisbatnya ilal wahid. Bu angka banyak kayak apa nisbatnya pasti ilal wahid. Fal wahid wal aslu, yang pokok adalah satu, yang lainnya itu akhirnya malaikat yo sungguh yo mantuk-mantuk sis daripada kon belajar meneh sadok. Sadok sis swarga ribet ya apa. Aku lan termasuk ulama sing bejo, kula nu seneng matematika. Dan matematika Arab itu menurut saya lebih praktis daripada matematika sing para gabit. Kula nu ora seneng. Tapi saya betul loh, saya ini mboten sowan nate lomba mbek umat ahli matematika. Niku menang kula, mergo pancen matematika Arab luwih gampang. Anak kula nu sekolahnya sering juara matematika, mergi nganggo matematika kelas mbek matematika kula. Luwih praktis. Karena tadi kalau dalam bahasa Arab nak darani 2,5 itu rubul usur ya ngapa? Rubul usur. Karena orang Arab itu ummi itu lugu. Jadi dibikin tahapan. Caranya piye? Rubul usur 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 1 juta diusurkan dulu berarti 100. Setelah 100 dibagi 4. Namanya berapa? 25. Berarti rubul usur 1/4 dari 1/10. Jadi di 1/10 dulu dari 1 juta. Berarti berapa? 100 bareng 100 1/4-nya berarti 25. Nanti kalau 10 ya gitu. Usurnya 10 berapa? 1. Ya, unsurnya 10 berapa? 1. Ya terus rubuknya dari 1 itu. Berarti seperempat. Nah, terus wong Arab itu senengane difisikkan. Jadi kalau misalnya zakat zuruk kan antara usur dan nisul usur. Kalau kamu bilang kan 1/20 sama 1/10. Ya zakatnya zuro itu kan bisa 1/10 berarti per 100 pintal 10 pintal. Bisa 1/20 berarti berapa? 5 pintal. Kalau orang Arab enggak bilangnya usur berarti per 100 10 berarti namanya apa? Usur. Atau nisful usur berarti berapa? 5 karena usur itu 10 berarti kalau nisful usur 5. Lah 5 dalam matematika modern disebut 1/20, yang 10 dianggap 1/10. Kalau orang Arab enggak usur atau nisful usur. Jadi misalnya 1 juta, usurnya berapa? 100. Separuhnya usur 50. Berarti menurut sampean 50 dapat 1/20, yang 100 1/10. Tapi kalau orang Arab itu karena nggak mau mikir orang Arab, jadi itu justru bagus karena terus dibikin apa bertahap. Lah nanti kalau masalah yang fisik ya difisikkan, misalnya gini, rungokno kowe ben matematika, sebenarnya ini gue tes-tesan ngarepe pangeran, jadi sebenarnya itu. Misalnya HP ini kan, kita warai matematika, Mustafa jelas ra iso matematika. Roe tasawuf ya ini. Wong seneng tasawuf itu gak seneng mikir mesti gitu. Tapi akhir-akhir ini iso, mergo iso ge grup. Ngaku WA ora duwe iki, kula niku wis milih donya ora pati roh. Dhisik tak sangka dekne kancaku akhirat, jebule roh donya, kecewa aku asline. Nah wis ben aku wis. Misalnya HP Mas. HP ini satu kan. Iku mbok pro piro? Kalau orang Arab itu cara berpikir gini, di bab ghanimah itu di pro 5. Berarti HP ini dibayangkan dibagi 5. Nah yang satu bagian ini miliknya Allah dan Rasul. Ketika ini dibagi 5,
Satu bagian namanya apa? Seperlima. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Ya sudah, Nabi dibagi seperlima. Setelah seperlima ini hilang, diambil Nabi dan Rasul, ya Allah dan Nabi dan Rasul itu, yang sisanya akan 4. Jenenge arba'atul akhmas, 4 dari prolimo. Nah, yang 4 dari prolimo itu dibagi para yang ikut perang. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walil rasul walil qurba wal yatama wal masakin wabnis. Tapi kalau di bab zakat sesuatu itu dianggap 8, ya sudah HP ini langsung dibagi 8. Berarti pembagian persatunya sumun, dianggap 1/8. Nanti di bab apa lagi dianggap 6, ya sudah ini dibagi 6. Jadi orang Arab itu cara berpikir lebih gampang. Karena membayangkan sesuatu itu difisikkan. Apa? Cara wong Jawa itu ngene, kowe duwe telo sak karung. Anak 5, ya di pro 5, anak 6 ya di pro 6. Dadi ana wong kok ora iso matematika yo goblok banget asli. Perkarane iku dong, wis iso matematika, Mas. Ya latih ku sampeyan takon ngetes matematika ning pangeran sampeyan pusing. Jadi ngomong tasawuf sing ora tau mikir iku sing tasawuf sing ora gelem mikir, sing mikir ya apik. Kula yo ngoten. Kula niku iso matematika termasuk baru kayak diulang Mbah Mun. Mbah Mun itu dulu yang ngajar tauhid saya itu Mbah Mun. Namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Iku sing arange wong modern, jenenge sinten napa Afandi sinten napa Abdul Hamid, pokoke wong modern. Iku ning kitab tauhid itu digambar. Hadhihi nuqtatul wujud, terus ana titik sitok. Terus ning kono ana titik pirang-pirang, tetep nisbatu kullin nuqat, semua titik ini nisbatnya tetep ilal asli, iku titik 1. Jadi wong ben gambarno, kenapa alam ini kita aslikan dari sesuatu yang satu. Yang tentu itu kita namain Allah karena mbok kayak apa gambar itu jelimetnya tetap dimulai dari 1 titik. Mbok angka sebanyak apapun ya dimulai dari 1. Nah, ini pentingnya. Jadi semua ilmu itu mengarah tauhid. Nah, kenapa kita butuh 1? Karena nggak mungkin alam yang wujud ini dimulai dari 0. Berarti nak dimulai dari 0 sesuatu yang nggak ada menciptakan yang itu gendeng bareng, jelas gendeng itu sarap itu. Gak kena diobatno itu. Dong ya. Lah mosok wong nerangno ngene terus sampean jek ditakoki marbuka. Ngene aku ya ora direncana jawab. Yes, pokoknya. Lah iku sampean nak ulama tertentu mbek pangeran malah kon presentasi. Oh gak keren to ya. Dari kau presentasi. Jadi ora sesuai makome yo sini-sini wong mosok guru tafsir terus. Jadi Imam Mudi iki cerita wong keramat, sampean ora usah GR ngalami ngono ora ngarah wis tak jamin ora. Dianjuti malaikat iki aku wis yakin wis. Karena malaikat itu ya kepengin di kegiatan. Kan mungkar nakir terus kadung nyekel godam. Mosok nganggur kan. Dene ya ora trimo, maksudnya iku hobi, nutuk iku hobi. Tapi nanti nak Allah itu mencintai ulama dan pasti mencintai ulama dan itu pasti wali. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum. Para wali itu pasti tidak ada ketakutan. Kalau dia mungkar nangkir seperti itu berarti ada rasa takut. Padahal wali dijamin tidak takut. Itu masyhur itu keramatnya Imam Amudi. Dia termasuk ulama yang keramat lewat jalur matematika. Nah Imam Sibawai kan lebih membingungkan malaikat. Ya sama, Imam Sibawai muridnya juga tanya, wong gak main ngomong nahwu terus itu terus piye? Masyhur, takok imar rebuka, malaikatnya takok ini kuman mausul nopo istifham. Wah pateno wong malaikat kon ngaji alfiyah. Terus ditakok ya, semar rebuka Allah itu zat sing paling a'raful ma'arif. Jadi zat yang harus diketahui itu Allah. Kok nganti ditakokno iku piye? Cerita wali wali lucu lu. Narobi adawiyah malah parah meneh. Marbuka. Ya Allah ini habamu siapa lagi? Zat yang paling saya kenal, yang semua orang harusnya kenal. Malah ini masih tanya siapa? Malah parah meneh. Zat sejelas engkau dan engkau zat yang paling jelas. Kemudian masih ada yang tanya engkau ini siapa? Nangis den, kecewa den. Wong Allah zat sejelas itu masih ada yang apa? Ya lucu tuh. Misalnya ini contoh gampang-gampang. Sing ngaji tafsir Jalalain ini kan mesti ngerah aku kabeh takok. Gus Bah iku sapa kan yo lucu. Lah saiki Allah ku zat paling penting ning donya lan ning akhirat. Mergo pemilik alam semesta. Terus ana sing takok Allah iku sapa? Aneh gak?
Dong ya maksudnya logikanya. Nangis Rob, ya Allah, dat sejelas engkau kemudian masih ada yang tanya. Iku cerita wali maksudnya kan arah wali ya rapati paham. Jadi ya, apa mana nak sing ngeritu, wah cerita itu enggak benar. Kowe ora dadi wali sik lagi protes, engko metu ya aku. Cukup protes sik. Enggak mungkin. Alam iki wae pangeran rawekmu. Kok kowe darani ra mungkin berarti ngilani kekuasaane bocah kok ora dong. Dong paham ya? Kowe milih dadi wali apa dadi wong biasa ngadepi pertanyaan marbuka ya? Apa milih latihan wae mau 5 wae marbuka Allah maman nabiyuka Muhammad. Terus pertanyaan ketiga apa Mas ini pinter ya Bang piro ini mudin ya pertanyaan ketiga apa marbuka maman nabiyuka imamu kasih apa kiblatu kasih Mas apa wala-wale oleh ning pertanyaan iki lho apa kan sing umum kene marbuka nabi kitab ya kitab abuka lho iya bapak penting lho cuma untungnya ra kanggo bapakmu ya kan kon jawab Nabi Ibrahim niku keren mulane kena ragus ning donya sampeyan ning mungkar nangkir aman ora sak dhuwure Gus man abuka Ibrahim terus apa nih Mas kiblat ya bocah kok durung hafal wah bahaya ya dianjuti lah gawe malaikat sampeyan apa? Nomor berapa? Masa ono dino kowe? Ono. Urutane marbuka. Saudara meyakinkan pertanyaan. Kula niku mboten guyon, yen kula niati, guys. Memang pertanyaan malaikat itu wajib terjadi, tapi tetap wae kowe kudu yakin bahwa wali-wali itu diberlakukan khusus karena Allah ngendikan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Sehingga wali itu tidak punya ketakutan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau gambaran mungkar nakir seperti itu berarti wali itu punya ketakutan. Maka cerita mungkar nakir seperti itu menghadapi yang umumnya orang mukmin. Ya kan ora kebayang, mosok Kanjeng Nabi takoki waman nabiuka. Iku aneh-aneh wae. Ya tentu kan proporsional, tentu Nabi Muhammad gak ngalami itu, para sahabat, para wali yang gak alami. Kalaupun ada ya prosedur. Masyhur itu. Ya jadi ngaji itu harus khatam. Tapi yang saya mengenang adalah hadisnya Nabi tadi. Saya itu rindu sama ikhwani. Ketika sahabat bilang, bukankah kita ikhwanaka ya Rasulullah? Alasna ikhwanaka. Yang disebut Nabi adalah tuba liman amanabi walam yaroni. Bejo banget wong sing iman be aku padahal tidak melihat aku. Ternyata Allah juga gitu. Allah membanggakan umatnya Muhammad, umatnya kekasihnya Muhammad yang tidak melihat Allah langsung tapi iman kepada caranya apa ya tadi dengan sekian perangkat ilmu nisbatusnain wassalasah wal arba ila al-malihanatalah tetap nisbatnya pada satu as-satu wal al-aslu berarti Allah al-wahidul qahar ya semuanya lah terserah penting mengarah pada zat sing satu gini ku wajibil artinya apa kalau ada teori kok Tuhan 3 atau 4 atau apa itu aneh tetap nanti kalau Tuhan 2, 3 hadasani yang kedua ini nisbatnya ke satu apa? Tetap ujung-ujungnya kembali ke satu al-aslu tetap satu nah satu itu ada yang mengistilahkan nuqtatil wujud titik wujud nah itu sing diimplementasikan di titiknya ba mulane iku ketok nak Quran niku minallah tekan bismillah kok ora dimulai huruf ain tasin tapi dimulai paham ya, terus kabeh ku ngetokno mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ngaji ben roh. Bismillah dimulai dari ba itu nuqtatil wujud titik wujud. Berarti bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mun kula terus mau. Dadi wong kudu yakin subhanah wa wahul wahidul qahhar. Wis wae latihan. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Intak furu lamun dadi kafir sira kabeh atau melakukan kekafiran sira kabeh. Kowe nak kafir ra usah kumo luhur terus Allah rugi ya ora fa inna wa. Mongko sak temene wa taala ghaniyun zat sing semuge angkum sangi sira kabeh.
wala yardolan orang ngersano sapa wali ibadi maring pira-pira kawulane Allah orang ngersano ora rido al kufra ing kekafiran wa in arada senajan ngersano sapa wa hu ing al kufra min ba'di sange sebagiane ibad wa in taskuru lamun nyukuri sira kabeh ki nyukuri Allah ing Allah ciri utama syukur fatu minu mongko iman sira kabeh yardoh mongko ridho sapa wa hu ing syukur utawa hu ing iman bisukunil hak lan sukune hak yardoh wa dhammiha lan dhamaiha ma isbain sertane isba berarti normal wa intaskuru yardohu lakum wa dunihi lan tampa isba kados kira kita napa wa intaskuru yardohu lakum. Jadi di kiraannya asim mat silah yang aneh itu kan hanya dua. Nggih yardohu lakum kalian apa wa yakhlud fihi muhana. Di kiraannya asim mat silah mat dari domir yang aneh berapa? Dua. Gini ku tenggene surat Furqan nggih. Mestinya normalnya kan fihi itu pendek, tapi di surat Furqan apa? Wa yakhlud fihi muhana hanya dibaca apa? Panjang. Terus sama yardohu normalnya setelah fathah kan hu-nya panjang, tapi dibaca apa? Wa in taskuru yardohu lakum. Napa? Yardohu lakum dibaca apa? Pendek. Lakum maring sira kabeh. Wala tazirun ora iso nanggung apa nafsu nawawan wasiratun kang dosa wisra ukhra ing nasibe dosane awawan sing liya wisra nafsin ukhra la tahmilu tegese ora nanggung apa nafsun hu ing wisr sumaira rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh marji hukum dibali sira kabeh fayu nabi mongko nyritano sapa wa kum sira kabeh malkan kuntung kang sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. Mana kula nu cita-citane nak teng swarga lah ben ngaji. Aku bayangno niku amen ampir widadari terus koyo canom ae dadi. Nak kowe kepen widadari lah ngono bojonya bojomu wis elek sak karep-karepmu kowe. Wae elek cerewet terus pancen kowe wajib mlebu swarga mergo ben terobati yo. Wis melarat bojone elek cerewet. Terus nak mlebu swarga terus piye? Terus penderitaan ini akhirnya kapan? Kowe kudu mlebu swarga wis. Ya, cuma swargane gelem ta ora kok dirayu dadi pokoke walhasil iku mlebu swarga. Jadi keramate wali-wali niku ada wali ku seneng salat. Saking senenge salat iku bareng ditawani pangeran mlebu swarga takokane sitok. Ya Allah di surga itu ada salat ndak? Kalau ndak ada saya ndak usah masuk surga. Nak kowe kan gak salat mlebu swarga mergo ora wajib salat. Dadi kowe jan buling tenan. Dadi kawule apa buling. Dadi kowe nganggep ku salat ku problem. Wayahe turu tangi salat, panas-panas zuhur. Dadi kowe seneng swarga iku ape kelon ambek ora usah salat. Dadi kowe mlebu swarga iku pantese ora mlebu. Mergo ibadah iku mbok anggap problem. Dadi gamane pangeran ku cara protes ning kowe. Lha kowe iku pangerane iku aku. Kok nyembah aku mbok anggap problem. Jadi pantas saya kurang mlebu swarga dari sisi ini. Mergo kepengin mlebu swarga nang apa? Nang kelon nang ora. Kepengin kan ora usah salat, ora usah poso, ora usah kerja. Dadi utekem iku elek banget. Maksudnya iki ora ngritik ya, vulgar ae biasa wae. Nak wali iku ora dadi bayangno. Gusti, mosok teng swarga terus sampean mbek bidadari terus kelon sik. Enake teng pundi niku makhluk. Angsal salat Gusti. Dadi takokane angsal salat. Ora mboten enten salat. Nek kula bayangno swarga terus gak ngaji tauhid itu rasane piye? Maksudnya nak sampean wis ora ngarah ngaji aku nek wis kono nabe bidadari sing kritik ora roh wis pokoke sing ayu lah wis. Mergo beda pikirane wali mek ra wali ku beda. Ya kowe ora usah takok, pikirane piye? Engko nak wali ro dhewe wis ora usah takok. Saya tuh punya sekian contoh wali. Saya punya kitab banyak tentang wali. Memang untuk jadi wali itu harus belajar juga kitab-kitab wali. Sok menjadi wali maca kopendo kan ya lucu. Ada. Itu ada wali itu mau mati itu nangis. Ditanya sama kalau wali itu kan ngalami satu kasus, kenapa kamu nangis? Ya Allah, kalau setelah mati itu saya di kuburan, lalu gimana saya sholat? Saya minta satu hal, saya diberi hak sholat ketika di kuburan. Itu diantara wali yang bisa sholat di kuburan itu ada banyak. Diantaranya itu setelah meninggal banyak orang yang menyaksikan dia sholat di kuburan. Dan itu diantaranya ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia ini nangis, ya Allah, kiamat ijek suwi terus ini kuburan ini apa wae maksudnya itu.
Kan jarine nak wong soleh-soleh kan kon turu. Terus dene kan wali, mosok turu ngenteni kiamat. Engko nglilir rong kiamat, nglilirna urung apa? Apa meneh nak nglilir anak putune utange akeh kan sumpek. Apa meneh anak putune rebutan apa? Warisan. Ngono ku nak alpat gak apa-apa, mok sawah sithik. Gak sumbut blas apa? Nah, rebutan Mercy alpat isek keren apa? Sawah sak petak direbutno. Wis ngono demi bojone elek pisan. Demi bojo elek tukaran mbek dulur piye? Nek bojone wahyu artis rada pantes tukaran mbek dulur sumbut. Bojone elek demi bojone tukaran mbek dulur. Demi warisan sing saedeng sak sen wis kliru kabeh. Nabi Musa, makanya kula niku percaya tenan. Kula percaya sak percayane nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jan nabi tenan. Lho kowe ya iman, cuma caramu iman mbek aku beda. Kelasé yo beda. Ya pantes beda guru mbek murid kok padha piye. Maksudnya iku ora urusan sombong, pancen pantese beda. Mosok guru mbek murid bate padha. Bangane guru TK kok. Aku kadang-kadang mikir, kena apa Kanjeng Nabi badhe Mi'raj iku kenangane mbek para nabi kok salat. Dadi ning Masjid Aqsa ya salat. Wa taqaddam tali sholati ya Nabi salat. Terus kemudian Nabi diminta jadi imam. Hubungannya salat. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, wa ra'aitu Musa qa'iman yusolli tahtal kasibil ahmar. Saya melihat Musa ketika aku Mi'raj, dia salat di kuburannya. Kuburannya itu ada gundukan merah. Tahtal kasibil ahmar. Walau kuntu hunalika la uritukum, kata Nabi. Kalau saya di kawasan itu pasti kamu tak tunjukkan kuburannya Musa. Itu wa ra'aituhu qa'iman yusolli. Aku anggar ketemu Musa tak parani ya pas salat. Nabi Ibrahim ya pas salat. Jadi mereka itu bayangkan ngenteni kiamat terus. Ora ge grup mus yakin ora maksud ora ora ono wali kok gawe grup opo tapi ora dosa ora maksudnya pian wah so pusing ngadepno jamaahku ribet teh ya tapi pancen pantese aku yo ora ben ono bedane mek cah nom. Lho kula bayangno nek mati ku ora iso bayangno, misale ning kuburan terus ora apa-apa. Terus wau turu ngetangi jebule urung kiamat tangine. Apa meneh nak entuk kabar nek anak putune utange akeh malah pusing meneh wis putu. Anak putu tukaran rebutan warisan demi bojo. Bojone lha meneh elek kode banter. Aku tiga ada ibu-ibu sing elek. Gus wong lanang lho ada ngenyak bojo elek. Apa dhekne ganteng? Ternyata ya enggak terima juga. Ternyata ada perlawanan apa? Ya bagus lah menurut saya supaya imbang apa? Lho aku nek ana wong wedok ra seneng sing lanang ku seneng, tak dukung. Mergo sing lanang ya hakikate ora pati seneng. Dadi bentuk apa perlah? Kok enak dekne ra pati seneng tapi sing wedok seneng mati. Matian itu enggak bagus, itu enggak seimbang kan. Sing lanang kan ngeluh bojo kok elek ngene yo, sing wedok tak dongakno ya punya perasaan yang sama supaya imbang. Ben muadalah ben apa? Seimbang. Kula sering dijak ngrasani ibu-ibu. Gus bojo kula kuwandane wong lanang gak kodak ngene-ngene. Sing lanang medal bareng ngrasani ngono ning ngarepku. Karena jenenge tokoh kan biasa nggo laporan-laporan ngono. Mau tak dukung mesti sing wedok. Nggih Bu jenengan harus berani. Kurang ajar wong lanang ngono. Supaya ada perlawanan. Kalau enggak kan enak wis sing lanang ndaren bojo kula Gus wis elek cerewet sing wedok tak warai. Nganggur turu. Supaya imbang. Supaya wajah jauh sayyatum misluha. Kalau ada keburukan harus dilawan lah supaya seimbang. Aku tambah tua, tambah iman nak Nabi Muhammad SAW jadi Nabi tenan. Loh gak mungkin loh. Nabi tentu gak punya trik, gak niat dikhilah. Di mana-mana Nabi itu ummi, mesti lugu. Tapi Nabi ngendikan, aku Mi'raj, iku ketemu para Nabi sholat. Ning dhuwur kenanganku yo. Sakwise aku wusul, maksudnya ngerti tenan nak pangeran iku Allah. Yo ngerti tenan hiburan terbaik hambanya adalah sholat aku roh. Saiki sampean bayangno. Widadari ku piye kaya apa ayune iku makhluk sing diciptakno. Kaya apa enake kelon iku kebutuhan nafsu. Piye-piye kelon iku kebutuhan nafsu. Masalah kita iku duwe rohani, ora nafsu. Rohani kita iku mau ta'alluke mbek Allah Subhanahu
Dadi kayak iso bayangno ning swarga terus kelon terus. Nak kowe iso bayangno, aku ra iso, yakin ra iso. Lho nak kowe wis ngono-ngono lah, wis makomu wis ngono. Wis tok kono tok wis. Mau tak golekno kamar mojok ning swarga. Sentak-entakno olehmu kelon wis makomu wis tok kono. Wes kira usah protes. Nah aku ra iso bayangno, yakin ra iso. Sampai jari Muhammad bin Idris Imam Syafi'i, ya Muhammad bin Idris. Umpama ning swarga iku aku ra iso delok pangeran, atok ra mlebu swarga. Terus e opo ae ning swarga. Dadi laulam yu'min Muhammad bin Idris bi ru'yatillah, aku ra usah mlebu swarga. Opo ae ning swarga. Karena rohaninya pasti berontak. Lu ngaku mlebu swarga ya mergo nyembah Allah. Yo ngerti swarga wae apa ora ketemu sing duwe. Gamane ngono. Kamen ketemu ojo itu anu widadari ya pas-pase. Widadari lah kok kasaran. Nak kowe kan gak tau bang ngono. Suwono langsung golek kamar. Nah aku iku redok kok iso. Rohani kita di mana wong lah ya mlebu swarga ora ana sing duwe. Sing duwe sapa? Terus kowe ora kepengin ketemu sing duwe. Kau bidadari sing ayu-ayu terus mau trauma bojo elek terus dendammu kan wis suwi. Mulane gak kebayang. Mulane wong saleh-saleh iku bayangane swarga piye? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Tapi nek kowe ya swakhurun ain ka amsalil luluil maknane pokoke sing bangsa inna ansa'nahunna insa'a faja'alnahunna abkar. Bar dikumpuli dadi perawan meneh. Nek mulang wis ngono wae. Nganti kiyaine mbek ngiler mergo bayangno. Sing ngiler-ngiler ku perlu dicurigai iku bojone elek tapi ya kok nganti ngono. Bayangno wong ayu kok nganti ngono iku bojone elek tapi. Lah bojone ayu nerangno tenang wae maksude kok aman apa? Aman. Iki ra nyindir tenan niku biasa wae. Dadi ketara nek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyen nabi tenan. Kaya apa nabi cerita sejarah Mi'raj, ketemu malaikat ning Masjid Aqsa ngene apa? Salat. Ketemu sapa ae salat. Wa ra'aitu Musa qa'iman yusolli tahtal kathibil ahmar. Kathib itu gundukan, ahmar itu kemerah-merahan. Dan sampean kalau ke Yerusalem itu diantara tempat yang dianggap makamnya Musa adalah ada gundukan merah. Itu ya sholat. Jadi kemana ngenteni Nabi ya sholat. Sehingga karena Nabi itu sering cerita sholat sampai sahabat, ya Allah saya minta satu hal, setelah saya mati nunggu kiamat itu saya beri hak sholat. Sehingga masyhur ada sahabat lain yang main ke situ dianggap ana wong urip mergo dekne iku kudanan terus ke situ dianggap ana kancane jebule wong wis kapundhut ya salat ning kuburan sopan ana kancane jebule wong wis mati kowe mlayu jadi terus ada era tabiin yang gitu kok iman yusolli ya, semoga sampai akhir zaman ada orang-orang punya karena piye-piye fakta kita itu tidak hanya syahwaniyah unsur syahwat. Fakta kita ini punya rohaniyah. Dan rohani kita pasti berontak kalau tidak ketemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rayhan. Itu enggak ada gambarannya. Orang yang terlalu dekat sama Allah itu surganya farauhu wa rayhan. Semua alamnya itu berbau roh. Lah nek sing koyo kowe kan ashabil yamin. Umpama kowe mlebu swarga iku makome ashabil kowe wis pokoke mangan wa faqihatin katsirah la maqtu'ati bar mangan apel, mangan duren, semua mangan opo ya dipangan. Wes pokoke mangan kelon wis ngono. Sas. Sembah wis. Iku sampeyan tak dua kok pojok. Tapi ya apik tetep swarga napa. Tapi swargane orang-orang spesial itu mala ena roat wala uduna samiat wala khotara ala qalbi bashar. Ono kiai semacam mala enun roat wala udunun samiat itu sama ya karena la itu bisa la kalau diulang-ulang itu bisa ngamal bisa ilgha. Jadi kulon bayang wis tak warai sampean. Kerinduan kita terhadap Allah itu luar biasa karena kita punya roh. Kalau kita ketemu orang di rumahnya ingin ketemu yang punya, tentu kita di surga ingin ketemu yang punya. Makanya Allah menjanjikan surga itu luar biasa. Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Karena logikanya mosok sing duwe swarga aku ora ketemu. Itu kerinduan al-muqarrabin. Makanya dungane Nabi ku melihat Allah bukrotau wa asila. Para wali semuanya gitu. Lah kowe ra wali, lah ora tau ndonga ngono. Dungane ya Allah supaya
bojo sing elek gentosi teng. Gentosi teng napa? Swarga. Maksud iku digenti apa dipermak ra roh iku. Nak digenti berarti bojomu mlebu neraka terus digenti. Nak bojomu mlebu swarga dipermak ra roh iku. Ya notone rada angel langsung kok elek. Tapi pangeran kun fayakun ya tetap gampang, tapi aslinya ya rada ribet kan. Kan ngering konstruksinya kan terlalu 100%. Nah, aslinya ayu kan mau moles tok. Ini nak sing welek kan aslinya ya rada repot, tapi Allah ala kulli syai'in qadir ya. Jadi kalau suwon kita tak latih, nah itu harus dilatih ya. Kita tetap punya alam roh. Ya bukti gampang gini. Saenak-enake jima misalnya, atau saenak-enake di duit. Apa pernah menandingi misalnya enake anak iku loro terus mari? Makanya ada ulama ditanyakan, nikmat itu apa? Nikmatnya punya anak itu apa? Jawab ulama itu lucu. Melihat dia sakit kemudian dia sembuh. Melihat dia hilang misalnya terus pulang. Artinya ulama itu mau ngomong, ada nikmat yang mengalahkan jima, mengalahkan hubungan intim. Kayak apa senangnya kamu misalnya punya ibu sakit terus sembuh, punya anak sakit. Artinya ada nikmat rohani yang mengalahkan nikmatul jima misalnya. Tapi kita ini terlalu bodoh, pemuja jima. Ngomongnya sing bojone elek kan bayangno iku widadari terus. Kok semua angkel jenenge ning donya iku dendam. Artinya gini. Andekan ya tentu kita tidak ingin ngalami. Andekan kayak dia anak hilang atau dia anak loro sing kritis terus sembuh. Nikmat itu, nikmat kesenangan kamu melihat anak sembuh dengan nikmatul wiko atau jima itu nikmat mana kira-kira? Nikmat melihat anak sembuh dari koma misalnya. Nah, artinya apa? Ada nikmat yang sebetulnya ada urusan dengan biologis atau syahwat. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak punya analogi gini, mosok lah nikmat ning swarga, salat itu sak dhuwure nikmate jima. Kowe kan ra iso bayangno, karena utek kemis. Ngeres ngono maksudnya apa ngomong ngono kok angel temen nerangno kowe. Aku kuwatir kowe ora paham, mergo ya ketoke ora paham maksudnya kowe ning ati mosok Gus nikmate salat ngalahno ngeloni. Aku roh tekemu makome jek ngono. Dong ya. Suudon sing terbukti ya maksudnya. Lagi aku pengen kowe paham apa? Bagi wong-wong sing wis ning alam rohani salat itu di atas. Sampeyan tak critani ya gak mungkin mbok tiru Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah ayu-ayu garwane Nabi. Ku Nabi nek kepengin tahajud, iku yo ning kamare Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tiru ning ngarepe. Ayu nom. Kowe ora ngaras do tahajud yakin. Nabi tetap dengan santainya tetap tahajud, tetap nangis. Sampai kenangannya Sayyidah Aisyah, nak Nabi ngadeg sikilku tak jlojorno, nak Nabi pe sujud tak ingkertno. Dadi Nabi nek seleng pangeran niku ning ngarepe Sayyidah Aisyah tetap salat. Kowe bojo elek ora kok bertahajud. Kok iso? Lah kok iso? Wis mergo iso wali wis keteke wis. Ayo ngaku ae. Apa meneh nak mumpung gelem malah ada ora tahajud. Tapi yes ngono iku apik wae, tetep kanggo kowe wis apik wae, wis makome wis ngono. Cuma aku kepengen nerangno kowe, kuwatirku kowe ning ati protes mosok lah ning swarga jek kepengen salat koyo ora ono widadari ae. Utekmu niku mareni iku kowe ngono maksude iku ora kowe ora usah bayangno wali ku koyo kowe. Mau butuhku kowe memahami, ora kudu nglakoni. Barangmu kalau dibakas, paham nggih. Tapi kula piyambak nu setuju mek wali-wali sing ngene iku. Kula bayangno lah rohani saya akan tersiksa ketika orang ketemu Allah. Karena kita ada hanya punya syahwat tapi punya wis gamane ngene. Ki di bojo ayu kepengin kelon. Terus pas iku ana kabar anakmu loro. Tetap kami itu berontak, tetap ingin memastikan dapat kamar yang baik, dapat pelayanan kesehatan yang tentu nikmatnya jima ini sudah terkurangi, bahkan bisa saja di-cancel. Artinya ada sekian contoh di mana alam rohani itu mengalahkan alam jusmani. Sama kerinduan kita pada Allah itu memaksa kita nak orang melihat Allah di surga itu tersiksa. Widadari engko sik sementing sowan pengiran. Nah kowe ngene kok ijek potongane ra paham, wis terlalu lah. Wis tak gekno analogiku kias. Wis saiki dong ya. Dong. Berarti sholat se, apa kelon se? Ayo coba, sholat se, apa?
Oh, milih di salat apa? Soalnya melani swarga pangeran gambar berulang-ulang. Ono swarga kelas umum. Iku visi trim makhdud wa talhim mandud wa dilim mamdud wa ma'i maskub wa faqiyatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'a furushim. Wah, nah tapi ono swarga sing mau gambarane Allah mau faroihum. Alamnya semuanya. Nah, ada swarga sing digambar Allah meneh da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di surga pun nyamannya ya kalau baca tasbih, baca tahmid. Nah, kowe kan mosok ning swarga cek wiridan. Ya aku istighosa sak jam gringgingen. Tekan apik istirahat ning swarga kok jek ana acara apa? Dadi koyo kowe ku jek ra siap maksudnya. Allah Karim, muga-muga disepuro. Ora disepuro ya wis kelakuan ngene. Tapi tak dongane disepuro, muga-muga disepuro. Sentekno oleh amin pokoke tak dongane. Kelakuan kok ngono iku piye? Ya tapi ki ilmu ya kowe cocok ra cocok kudu mbok tampa. Aja kok pepeke ra ngalami terus ingkar, itu tidak boleh. Ilmu harus kita terima meskipun makom kita tidak di situ. Tapi kita punya contoh betapa alam rohani itu penting. Itu tadi ada ulama ditanya nikmatnya punya anak gimana. Jadi nikmat tertinggi misalnya anakku loro terus sembuh. Kayak apa misalnya anak kamu kritis kemudian sembuh. Itu ngalahkan nikmat punya alpat, punya istri cantik, punya apa saja. Artinya apa? Kita punya kebutuhan rohani yang terpuaskan. Sama, kita ini rindu sama Allah, zat yang menggaji kita, ngasih uang kita, ngasih rezeki, ngasih oksigen, yang memfasilitasi bumi air, kemudian kita tidak pernah ketemu. Di surga adalah tempat terbaik, untuk zat terbaik, terus diberi hak melihat. Makanya ketika Allah ngendikan di surga itu, kamu bisa melihat Allah. Itu nikmat yang enggak terkirakan. Makanya semua ulama donga wan nazar ila wajhikal karim, dan semoga aku mendapat hak melihat wajahmu ya Allah. Nah tapi kue-kue kan alami syahwaniyah, alam ahwan syahwat, trauma bojo rapati ayu terus akhir mangkel dendam maksudnya. Bojo elek melarat tagihan akeh. Kowe iki ambisine ning swarga iku mau dendam maksudnya ben berakhir apa? Jebule sing ngutangi kowe ketemu ning swarga. Wageh meneh malah. Ses. Kok ora ketemu sing apa? Ketemu debt kolektor. Debt kolektor ya piye kudu hisab sik lho ngawur iku. Debt kolektor e dihisab sing utang ra bayar ya. Bisa. Jadi kok tertahan ning masar iku. Aku liwat ya tak liwati wae. Moko nyafaati piye wong utangmu dhewe kok wong elok. Tak liwati ya wis. Wis mbah kono. Wis kala terusna. Inna usadana wa ta'ala wa alimun dat sing pirsa bidati sudur kelan apa sing ana ning ati bima fil qulub. Wa idza masalah nalikane mekenani al insana ing manusa apa ail kafir tegese wong sing mentale kafir apa durun bahaya. Tentu orang mukmin tidak akan berperilaku seperti ini. Tidak mongko donga sapa insan robbahum ing pangeran insan. Niki Imam Suyuti nafsiri insan ayil kafir. Manane tadorra tegese tadorruk sapa wong DPDP sapa wong muniban hale wong sing bali rojian tegese bali ilahi maring Allah. Dadi nek pas ana madharat, ana masalah oleh DPDP ning pangeran tenanan, tapi summa idza khawalahu. Kemudian nalikane napa ngrubah sapa Allah, manane membalikkan keadaan sapa Allah lagu maring nikmatan ing nikmat. Hu ing man nikmatan. Kemudian ketika dia dikasih nikmat, atau tegese paring sapa Allah ing insan diparingi nikmat in aman ing kenikmatan minhu sange Allah tapi nasya mongko lali sapa man taroka tegese ninggal sapa man. Maing perkara kana kang ana sapa man yatu tau donga sapa man tadorru ilahi maring mah. Mingkoblu sang sedurunge iki. Wa ta iman sing ditinggalno iku Allah. Sama mongko te maknane mau fi maudi iman ing dalem maknane man. Maksudnya ketika nikmat sudah dikasihkan ke dia, maka dia lupa orang yang pernah dimintain. Maksudnya zat yang pernah dimintain yaitu Allah Subhanahu. Jadi kamane pas melarat eling, pas sugela lali. Tapi malah wajah alalan gawe sapa man lillahi maring Allah andadan ing pira-pira syarik sekutonan suraka tegese pira-pira sekutonan. Liadillah. Nak kira kita liudillah nggih. Wajah ala lillahi andadan liudillah ansabili. Tapi ada sabah liudillah sama apa? Liadillah bi fathil apa?
ya liyadillah wa dhamiha lan dhumai ya liyudillah an sabili sangin dalan wa dinil Islam tegese agama Islam. Kul ngucap sira Muhammad tamat tak gawe seneng-seneng sira bi kufrika kon kufur sira qalilan ing masa sing sithike baki ata ajalika tegese sisa ajalan. Maksudnya wis nak kelakuan ngono silahkan seneng sesaat. Masane seneng sesaat iku kadar ajal kamu di dunia karena umur di dunia apapun panjangnya oleh Allah disebut apa qalilan. Innaka satamni sira min ashabin nar saking wong-wong sing penduduk neraka. Makanya benar Imam Suyuti meskipun insan itu maknanya manusia, berarti manusia memasukkan orang mukmin, tapi Imam Suyuti menafsirkan insan di sini adalah orang kafir. Karena yang punya perilaku melupakan Allah itu hanya orang kafir. Mulane aja geman lali Allah iku. Engko ben kaya wong kafir, aja geman lali Allah. Mari perilaku itu seperti orang apa? Kafir. Aman ana ta te wong kita fi filmen aman. Jadi ana sing maca aman, ana sing maca napa aman. Wa kang teman iku konitun iku sing jumeneng, maknane sungkeman. Kok imun tegese sungkeman utawa bersikap aktif biwadho ifitoati kelawan rutinitas taat. Oleh nglakoni taat ana alaili ing tengah malam, saatihi tegese tengah-tengah malam, sajidan hale wong sing sujud, wa qaiman lan hale wong sing jumeneng fi sholati ing dalam salat. Yahdaru wedi sapa man al akhirata ing akhirat, ya khaufu tegese wedi sapa man adzaba ing siksane akhirat. Selain wedi wayar julan arep-arep sapa man rahmatar rabbi ing rahmati pangerane man jannata rabbi ing swargane pangerane man. Iku kaman kaya dene wong wa kang teman iku asin wong sing duraka bil kufri kelan kekafiran akhirihu taliyane kafir. Orang yang bermalam-malam dia sujud sama Allah, dia takut akhirat, dia berharap rahmatnya Allah, mbok padakno wong sing happy-happy ambek kekafiran utawa ambek maksiat. Tentu itu tidak sama orang yang menikmati sujud masa mbok padakno ambek sing menikmati dugem. Tentu beda. Mengenai kula suwun ibadah itu harus senang. Karena di luaran sana banyak yang senang bil maksiat. Kita harus ibadah yang senang, harus nyaman, harus wayar jiwa rahmata rabbi. Wa fi qira'atin siji qira'ah aman. Fa amun qateman bi makna bal wal hamzati lan bi makna hamzah aman. Kul ngucap sira Muhammad hal yastawi ana ta padha sapa alladzina wong akeh ya alamuna kang ngerti sapa alladzina waladina lan akeh la ya alamuna kang ora ngerti sapa alladzina ila istawiyani. Wong sing ngerti eksistensine Allah tentu milih hubungane mbek Allah iku salat berharap. Lah wong kok nikmati maksiat, nikmati kekafiran berarti ora kenal Allah. Mosok wong sing ngerti mbok padakno sing ora ngerti. Artinya perilaku maksiat yang kamu nikmati itu bukti kamu itu orang jahil, orang yang enggak ngerti. Tapi nak kowe seneng Allah, seneng zat sing paling berpengaruh ning donya iki berarti kowe wong ngerti. Mergo ngerti zat sing penting. Tapi kena ora eling Allah berarti ora eling zat sing penting. Itu namanya kebodohan. Kamala istabi kaya lera padha sapa alim wong sing alim wal jahil lan sing bodho. Mulane niki mugi-mugi kok baru kaya ngaji tambah seneng apa subhanahu wa taala. Apa seneng sak seneng-senenge sehingga bayangno swarga iku ya ngakoni salat meskipun pisan tok lah wis kanggo kowe pisan wis penting bisa penting ketok duwe etika napa. Jadi mlebu swarga sing gadah pundi terus digoleki lah cocok langsung mlebu kamar saenakmu dhewe cocok ora di akhlak. Inna ma yatadzakaru ang mestine eling ayat itu tegese nampa pitutur sapa ulul albab sapa wong sing duweni akal.